Saudara, malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23. Pelatih Timnas Harold van den Berg menyebut akan berusaha meraih kemenangan tanpa adu penalti. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Thailand dalam semifinal Piala AFF U23 malam ini. Namun menghadapi salah satu favorit juara itu, Garuda Muda tidak dalam kondisi terbaik. Salah satu pemain kunci Timnas U23 yaitu Arhan Fikri kemungkinan tak akan tampil karena dibekap cedera. Masalah lain adalah penyelesaian akhir di lini serang. Timnas U23 mampu pesta gol saat jumpa Brunei Darussalam. Namun melawan tim dengan kualitas setara seperti Filipina, Timnas hanya mampu menang melalui gol bunuh diri dan ditahan imbang Malaysia tanpa gol meski menguasai jalannya pertandingan. Pelatih Timnas U23 Gerald van den Berg mengaku tetap puas dengan penampilan striker Timnas Hoki Caraka dan Jens Raven dan ingin menang lawan Thailand bukan lewat adu penalti. No, we have to win in the 90 minutes. I don't prepare them for penalties because I want to win in the normal time. And to be honest, I'm happy with Hockey and I'm happy with Jens because we score more goals than the opponent. And you know, if you get chances and we get more chances than the opponent every game, so we will score goals. It's more difficult for them to score goals. Di sisi lain, pelatih Timnas Thailand U23 Tawacha Damrong Ongratul meminta pemainnya mampu mengatasi tekanan supporter Indonesia. แล้วว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมอินโดนีเซียนะครับและอย่างหนึ่งการเล่นภายใต้แฟนคลับแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจในสนามเยอะแยะนะครับในพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลอินโดนีเซียจะเข้ามาในสนามค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองก็ต้องมาที่นี่เพื่อต้องการอยากให้น้องๆทุกคนในชุดนี้ได้เจอกับ Analis sepak bola Firzi Idris menyebut perlu racikan khusus agar lini depan Timnas lebih fokus memaksimalkan peluang. Nah, makanya saya bilang ini bukan masalah eksklusif di lini depan itu terhadap Jens, tapi juga Hoki. Nah, disinilah bagaimana strategi Coach Gerald, apakah yang meminta para striker lebih mundur, lebih berusaha membangun serangan dari bawah, atau hanya menempatkan mereka di dalam kotak penalti dengan rekan-rekannya memberikan servis. Kita harapkan ini ya perbaikan dan terutama sekali seperti yang Pak Erik tadi katakan juga fokus ke lapangan, fokus ke hal yang terjadi di lapangan dan memberikan terbaik. Thailand jelas bukan lawan remeh buat Garuda Muda. Dalam 5 pertemuan terakhir di kelompok usia U23, Thailand dan Indonesia saling mengalahkan. Timnas menang 3 kali yaitu pada final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023 dan SEA Games 2019. Sementara Thailand menang pada semifinal SEA Games 2021 dan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas U23 lolos ke semifinal setelah menjadi juara grup A hasil dari 2 kali menang, 1 kali seri. Sementara Thailand U23 merupakan juara grup C setelah menang atas Timor Leste dan imbang dengan Myanmar. Tim Liputan, Kompas TV. Pelatih Timnas U23 Harold van den Berg menyebut ingin pemainnya terus berusaha mencetak gol agar kemenangan lawan Thailand tanpa adu penalti. Lalu bagaimana peluang Timnas mengatasi Thailand malam ini? Kita bahas bersama mantan striker Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan analis sepak bola Kesit Handoyo. Selamat malam Mas Budi. Kesit. Selamat malam, salam olahraga. Ini kalau dulu lari kencengnya nggak kejar. Susah dikejar. Dan itu yang diharapkan dari lini depan kita malam hari ini. Masih menjadi PR, saya ke Mas Budi dulu. Kalau melihat Jens Raven dan juga pelapisnya ada Hoki Caraka, ya sebenarnya bukan pelapis ya. Diharapkan mereka punya kemampuan yang sama. Kalau melihat Jens Raven dan Hoki yang kemarin sudah diturunkan oleh Harold van den Berg, kalau Jens ya kita tahu karena dia mencetak cukup banyak gol melawan Brunei. Tapi Hoki sebenarnya punya potensi tapi belum menunjukkan tajinya. Apa yang bisa belum cetak gol bahkan di turnamen ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan van den Berg terhadap Hoki maupun juga Jens di malam hari ini melawan Thailand? Mungkin salah satunya adalah jam terbang mereka ya. Jam terbang mereka di di internasional itu saya rasa untuk kedua striker ini
agak kurang menurut saya. Oke. Ya, mungkin yang salah satunya yang Jens Reven. Jens Evans itu mungkin karena dia naturalisasi, jadi lebih potensi. Apalagi pertandingan pertama dia sudah Banyak gol. Ya, Cetak. sudah cetak banyak gol gitu. Jadi menurut saya dia sudah pernah, biasanya kalau di event seperti itu, kalau dia sudah mencetak gol, untuk gol yang berikutnya itu agak lebih mudah, biasanya seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Anda juga dulu bermain melawan Thailand ya. Thailand ini kan ya kalau boleh dibilang musuh bebuyutan juga Bung Gesit ya. Maupun di kelompok umur maupun di senior juga ini musuh bebuyutan. Kalau dulu Anda menghadapi Thailand, apa sih yang biasanya mereka jadikan kunci untuk akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan harus diantisipasi malam hari ini? Kalau dulu striker Thailand itu sangat tajam-tajam. Jadi ada beberapa striker yang jadi legendaris Thailand. Yang pertama dulu yang dari tahun 2000-an itu ada Keatisuk Sinammuang, ya kan. Ada lagi yang kemarin yang dia main di Eropa juga, main di Jepang juga banyak striker-strikernya itu. Ada salah satu striker yang kemarin baru main juga di tim seniornya, terus sekarang sudah nggak pernah main itu, yang dia agak tinggi itu, itu juga sangat potensial ya, sekali gitu. Nah, kalau gitu ke Bung Gesit, saat ini kan ada nama Yotsakon Burapa. Ini punya dendam kesumat katanya sama timnas U23 kita, karena kalah di turnamen sebelumnya. Apa yang bisa harus diantisipasi dari performance-nya Yotsakon ini? Iya, buat Thailand saya pikir ya, karena mereka pernah disingkirkan oleh Indonesia. Kemudian dalam 2 pertandingan terakhir, Thailand kan bertekuk lutut oleh Indonesia ya. Di SEA Games U22, Thailand kalah. Kemudian di pertandingan lainnya juga Thailand kalah. Artinya bahwa ada misi tersendiri menurut saya dari Thailand ya, termasuk Yotsakon juga sebagai striker yang diandalkan di lini depan Thailand. Jadi saya pikir ini kesempatan buat dia. Menurut saya ini kesempatan buat dia untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya yang paling kuat dibandingkan kamu. Kira-kira seperti itulah ya. Bahasanya, message-nya seperti itu. Tapi saya pikir juga ya ini juga warning juga untuk Indonesia begitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari penampilan kedua negara ini di fase grup hampir sama lah. Thailand walaupun menang 4-0 lawan Timor Leste, tapi kan menurut saya itu belum ukuran. Belum ukuran, benar. Lawan Myanmar ternyata juga mereka tidak bisa menciptakan gol. Main 0-0 begitu. Ini kita lihat dulu kondisi terkini, Bung Gesit dan Mas Budi, di Stadion Gelora Bung Karno. Sepertinya tidak kalah banyak ya dibandingkan kemarin lawan Malaysia, juga cukup banyak ya. Dibandingkan Filipina dan Brunei kan masih agak sedikit yang datang ke GBK. Tapi kayaknya karena ini musuh bebuyutan ya, Malaysia, Thailand itu kan termasuk musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara. Dan ini kondisi terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejumlah penggemar timnas Garuda Muda sudah berbondong-bondong mendatangi SU GBK. Tentu saja untuk menyemangati Jens Reven dan kawan-kawan berlaga melawan Thailand di semifinal dan asanya untuk jadi juara, karena memang targetnya juara ya Bung Gesit ya tahun ini. Targetnya juara karena sebelumnya sudah menjadi finalis dan tahun ini di kandang ya harus juara lah. Kalau bisa begitu. Nah, kalau saya juga ingin menyoroti sedikit soal mental para pemain nih Bung Gesit. Kalau kemarin kan ya Jens Reven juga ada beberapa kritik dari publik sepak bola kita, tapi ya cukup bisa menjawab dengan gol-gol yang sudah dilesakan oleh Jens Reven. Tapi untuk Hoki Caraka sepertinya kemarin juga cukup emosional merespons kritik yang dilontarkan oleh pencinta sepak bola kita. Nah, ini juga kan tidak terlalu baik untuk performa di lapangan sepertinya. Apa yang harus diperhatikan dari mental para pemain ini? Iya, memang kalau saya lihat sih sebenarnya secara umum mental para pemain U23 Indonesia sudah cukup bagus ya. Mereka mengawali laga dengan hasil yang sangat spektakuler menurut saya, 8 gol, walaupun memang di atas kertas melawan Brunei udah pasti Indonesia menang. Tapi menciptakan 8 gol kan nggak gampang, nggak gampang. Dan itu sudah dilakukan oleh tim U23 Indonesia, bahkan Jens Reven 6 gol. Artinya seharusnya kepercayaan diri mereka kan sudah lebih bertambah begitu ya. Memang menghadapi Filipina kesulitan menciptakan gol, termasuk juga menghadapi Malaysia. Dan saya kira Hoki harusnya bisa memanfaatkan momen ini begitu loh ya. Dia harus menjawab ya tantangan, dia harus menjawab kritikan
yang saat ini sedang ramai Oke. di IG-nya dia, kira-kira begitulah, di media sosialnya dia, bahwa dia bukan seperti yang disangkakan oleh netizen. Dia harus buktikan. Kalau mendapatkan kesempatan malam hari ini menghadapi Thailand, dia harus tunjukkan itu. Iya. Oke, Bung Gesit dan Mas Budi, kita sudahi dialog di sini, tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan ada breaking news khusus untuk membahas pertandingan yang penting malam hari ini untuk menuju ke final. Nanti akan dipandu rekan saya Friska Clarissa di Breaking News Kompas TV. Dan perbincangan ini menutup Sapa Indonesia malam hari ini, dan saya ingatkan di Sapa Indonesia malam hari ini kami ingatkan agar tidak lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Raditya Putro, terima kasih, sampai jumpa.